Selamat siang anak-anakku. Hari ini materi kita akan kita mulai dengan tetapan hasil kali kelarutan. Nah, pada pembahasan kali ini tidak lepas dari pembahasan materi sebelumnya tentang kelarutan. Yang kelarutan intinya adalah sama dengan molaritas. Ya, kita udah belajar yang kemarin. Sekaligus ada latihan soalnya di situ, ada 2 soal. Sudah kalian kerjakan? Ibu yakin kalian sudah mengerjakannya hari ini. Oke, hari ini kita tambahkan materi baru tentang tetapan hasil kali kelarutan atau yang disebut sebagai KSP. Nah, didefinisikan sebagai tetapan hasil dari kelarutan garam-garam maupun basa maupun basa ya, untuk satu kesetimbangan dari garam dan basa yang sukar larut. Nah, Ibu ambil contoh misalnya. Masih ingatkah kalau Ibu punya larutan misalnya AMBN, lalu ini akan dapat mengion menjadi AN plus ditambah BN min. Masih ingat ya tentang kation anion di materi yang terdahulu waktu kalian masih kelas 10? Lalu kalau di sini AMBN kemudian AN plus dengan BM min, di sini kan belum setara kondisinya. Nah, kita setarakan. Penyetaraannya di sini A-nya ada sebanyak M. Maka di sini juga kita tuliskan sebanyak M. Lalu B-nya di sini ada sebanyak N. Maka B di sini juga kita tambahkan sebanyak N. Nah, ini berarti kita udah setara sistem kesetimbangannya. Nah, untuk mencari berapa hasil kali kelarutan, tetapan hasil kali kelarutannya, kesetimbangannya, sistem kesetimbangan, karena di sini dalam bentuk padatan artinya dia tidak mudah larut, ya. Maka di sini KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada produknya di sini adalah A, kation A pangkat M itu dikalikan konsentrasi kation anion B pangkat N dibagi, ini pendekatannya adalah sama dengan 1 untuk AMBN-nya konsentrasinya, karena dia adalah garam yang sukar larut maupun basa yang sukar larut. Nah, ini sudah kita pelajari di materi kesetimbangan terdahulu. Nah, sehingga kalau di sini KSP-nya berarti adalah produknya, ya, hasil kali konsentrasi dari kation dan anion dari produk, maka jadinya AN plus pangkat M dikali BM min pangkat N. Kita dapat KSP-nya seperti ini, tetapan hasil kali kelarutannya. Nah, selanjutnya kalau kalian kemarin kan konsentrasi itu bentuknya juga semacam kelarutan, ya, kelarutan atau molaritas. Maka kalau di sini Ibu akan buat simbol. Sebentar, Ibu ambil pulpen biru dulu. Nah, kalau di sini Ibu buat kelarutannya sebesar S, maka di sini jadi S, di sini S juga. Kita sesuaikan koefisiennya. Ini adalah M, ini adalah N, gitu. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke hasil kali konsentrasi ion-ionnya, KSP sama dengan konsentrasi AN plus adalah sebanyak MS, gitu. Maka MS dipangkatkan M dikali di sini B-nya, konsentrasi B min-nya sebanyak NS, maka di sini NS pangkat N. Nah, besarannya seperti ini. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, berarti kalian tahu bahwa kuncinya di sini, ya, keynote kalau bahasa kerennya ya, keynote-nya di sini adalah kalian harus tahu jenis kation anion. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kalian dapat mengionkan secara setara, supaya kita bisa mendapatkan harga konstanta atau tetapan hasil kali kelarutan ini.
sampai di sini ada yang perlu dipahami atau Ibu akan melangkah ke bentuk soal ya, karena ini kan masih bentuknya variabel-variabel, mungkin kalian belum jelas, maka Ibu contohkan seperti ini. Ibu contohkan, misal tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. Misalnya ya, yang A Ibu buat di sini adalah timbal 2 sulfat dan yang B adalah perak fosfat. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau kita menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutannya, langkah pertama yang harus kamu buat adalah yang pertama mengionkan. Mengionkan dari senyawa. Ibu ambil contoh misalnya yang A, PbSO4. Kalian harus ingat berarti di kation dan anion bahwa PbSO4, Pb itu ada 2 sebetulnya. Ada Pb plus, ada Pb2 plus. Tapi karena ini bersenyawa dengan SO4, lalu di sini koefisiennya atau indeksnya itu sama-sama 1, berarti sudah dipastikan bahwa Pb-nya itu adalah Pb2 plus, sedangkan SO4-nya adalah 2 min, bukan Pb plus. Sebab kalau Pb plus ketemu SO4 2 min, dia akan jadi Pb2 SO4. Masih ingat ya pelajaran kelas 10? Waktu itu kita belajar tentang tata nama senyawa ion. Jadi di kation di anion itu ada. Nah, kita lanjut. Ini udah setara belum? Ayo bingung? Udah setara belum? Nah, kalau udah setara, kita buat di sini misalnya. Ini adalah S kelarutannya. Lalu karena koefisiennya sama, maka di sini juga S. Kemudian di SO4 juga S. Sehingga harga tetapan persamaannya KSP-nya konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi SO4 2 min. Karena konsentrasi kation Pb itu adalah S, kita kasih simbol S. Kemudian SO4 juga S, maka S dikali S jadinya S kuadrat. Gitu. Ini hasilnya. Hasil dari persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa PbSO4. Oke? Nah, untuk senyawa yang lain, yang B misalkan, yang B sama saja. Yang B awalnya kita harus mengionkan. Jadi Ag3PO4 menjadi Ag plus dengan PO4 3 min. Di sini koefisiennya kita setarain, Ag-nya ada 3, berarti taruh di sini 3. Lalu PO4-nya ada 1, di sini juga 1, udah selesai. Lalu masukkan di sini, ininya S. Maka ini menjadi 3S. Lalu ini menjadi S karena koefisiennya sama dengan Ag3PO4. Sedangkan kalau Ag kan ada 3 koefisiennya, maka jadi kita buat 3S. Nah, sekarang untuk menentukan harga KSP-nya sama persis seperti ini tadi. Jadi KSP konsentrasinya Ag plus dulu, karena koefisiennya 3 maka pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 1 gitu ya. Masukkan Ag plusnya konsentrasinya 3S. 3S kamu pangkatkan 3. Kemudian dikalikan dengan S. S-nya pangkat 1. 3 pangkat 3 berapa? 27, betul. 27S pangkat 3 dikali S. Berarti ketemunya 27S pangkat 4. Sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di ending berikutnya ya. Nanti ada soal setelah
penjelasan ibu ini tidak ada yang bertanya, maka kita langsung nanti ke soal. Oke. Nah, sekarang ibu akan beri contoh, mungkin agak terlalu cepat ya, tapi untuk besok pagi kita ada pertemuan lagi kalau nggak salah, pembelajaran daringnya ibu akan upload YouTube lagi, lalu kalian melihat, kemudian kalian mengerjakan soal sebagai penugasan dari ibu, begitu. Oke, selamat siang untuk sesi ini, selamat belajar.